Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Jamesy Boy. Film ini dirilis di Amerika Utara pada 3 Januari 2014 dan disutradarai oleh Trevor Waite. Serta film ini dibintangi oleh Spencer Franco, Mary Louise Parker, Tessa Farmiga, Ving Rhames, dan James Woods. Alur film ini sendiri dibuat silang, yaitu masa kini dan masa lalu sampai akhir video, sehingga kita disuguhkan alur yang bolak-balik yang sangat membingungkan, tapi sangat seru dan menegangkan, dimana akhirnya Jamesy dipenjara karena telah menjual senjata ilegal hasil curian dari bos narkoba. Dan saat dia masuk penjara, dia berteman dengan orang yang paling ditakuti di penjara. Film ini full spoiler. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Jamesy. Nampaknya dia sedang dihajar oleh petugas penjara karena memukul tahanan lainnya di hari pertama ia dipenjara. Adegan berpindah 3 tahun sebelumnya, di mana Jamesy diantar oleh ibunya untuk mendaftar masuk di sekolah yang baru. Karena di sekolah lamanya dia mempunyai masalah, yaitu merampok dan hampir membunuh dengan pisau, sehingga dia pun dikeluarkan. Guru di sekolah itu pun menolak Jamesy untuk masuk di sekolah itu, dan terjadilah perdebatan antara guru dan ibu Jamesy. Ibunya bersikeras supaya Jamesy diterima. Saat pulang, Jamesy sangat kesal karena penolakan itu, dan ibunya datang untuk menghiburnya serta memberi motivasi. Keesokan paginya, ibu Jamesy menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi ke sekolah menaiki bis. Akan tetapi, Jamesy malah santai di ruang tamu dan tidak mau bersekolah. Pada malam harinya, dia ingin keluar, tapi sebenarnya dia tidak diperbolehkan untuk keluar rumah karena Jamesy sebenarnya masih dalam pantauan polisi, dan dia dipasangkan alat pendeteksi keberadaannya karena dia kedapatan membawa pistol. Dia pun keluar ke minimarket dan bertemu dengan 2 orang remaja seumurannya. Yang pria bernama Drew dan yang wanita bernama Crystal. Mereka ini sedang mencuri, dan pada akhirnya dia pun ikut terlibat dengan mereka dan lari setelah pemilik toko melihat mereka yang sedang mencuri. Mereka pun duduk di taman sambil ngobrol. Adegan diganti pada masa sekarang, di mana Jamesy yang di dalam penjara sedang mengisi air dan memberikannya pada tahanan lain sebagai pengganti alat angkat beban. Dia mencoba mencari perhatian tahanan lain untuk bergabung dalam kelompok mereka. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang bernama Chris. Dia masuk ke tempat mereka, dan ternyata dia adalah tahanan yang baru masuk. Ada satu kelompok yang tiba-tiba datang untuk mengganggunya, dan Jamesy pun langsung mendekati mereka serta menantang kelompok itu. Hampir saja terjadi perkelahian karena tiba-tiba petugas datang dan langsung membacoti Jamesy serta ketua kelompok itu. Adegan berpindah pada waktu sebelumnya, di mana Jamesy dan kedua temannya yang dia temui di minimarket sedang memaksa seorang gadis remaja untuk masuk ke rumahnya dan mengadakan pesta. Mereka pun mengambil perhiasan milik ibu dari gadis tersebut. Kemudian mereka pun bersantai di atap rumah. Jamesy diajak oleh kedua temannya untuk bergabung dengan geng pengedar narkoba yang diketuai oleh orang yang bernama Rock. Pada saat dia pulang ke rumah, dia langsung dimarahi oleh ibunya karena ibunya mendapatkan botol minuman di kamarnya, dan dia tidak masuk sekolah selama 2 bulan. Seketika terjadi perdebatan antara Jamesy dan ibunya,
Dia pun langsung melepaskan alat pelacak polisi yang dipasang di kakinya. Adegan pun berpindah di penjara. Pada saat James sedang mandi, dia diserang oleh kelompok yang di awal tadi. Kita sebut saja kelompok Genggong. Dan terjadilah perkelahian antara James dan kelompok Genggong itu. Chris yang berada di situ pun terkena tusukan pisau buatan kelompok itu. Dan petugas pun datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Kepala sipir menanyakan kepada James siapa yang menusuk Chris. Tapi James tidak mau memberitahunya. Bahkan ia memaki-maki si kepala sipir itu. Adegan pun berpindah pada waktu sebelumnya, di mana James pergi ke rumah Rock dan mengatakan ingin bekerja padanya. Awalnya Rock menolak, tetapi James meyakinkan Rock, dan pada akhirnya dia pun diterima. Dia langsung menelpon ibunya dan mengatakan kalau dia tidak akan pulang ke rumah lagi. Kemudian mereka pergi merampok pengedar narkoba lainnya, dan James disuruh menunggu di mobil. James melihat si pengedar itu memergoki Rock dan Drew. Dia pun langsung mengendap-endap lewat belakang rumah dan memukuli si pengedar itu. Rock dan Drew pun terselamatkan. Mereka pun lanjut party di sebuah klub malam. Hari-hari mereka selalu diisi dengan pesta. Adegan pun berpindah di waktu sekarang, di mana James dipindahkan ke kamar yang lain dan bersebelahan dengan orang yang berbadan besar. Malamnya, dia terbangun karena dia bermimpi kejadian penusukan Chris di kamar mandi. Karena sulit untuk tidur lagi, dia pun mencoba berkomunikasi dengan orang yang di sebelah kamarnya. Tapi dia tidak mau menanggapi James. Keesokan harinya, James bertanya pada temannya, siapa orang yang di samping kamarnya itu. Mereka pun mengatakan kalau orang itu adalah orang yang paling ditakuti, karena telah membunuh 5 orang dalam penjara, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Dan pria itu pun dihukum seumur hidup. Pada hari berikutnya, James mencoba mendekati si pria tersebut, serta mengajaknya untuk berbicara. Dan dia mengatakan kalau dia sangat hebat. Tapi pria itu menertawakan James dan mengatakan kalau James tidak ada bedanya dengan para pecundang di situ, kalau hanya ingin membuktikan dirinya dengan perkelahian. Dia pun menjadi syok dan mulai berpikir. Adegan flashback lagi ke waktu sebelumnya. James dan Crystal pergi ke sebuah toko untuk membeli rokok, dan dia pun terpikat oleh anak gadis pemilik toko itu. James dan Crystal pun lanjut kebut-kebutan di tengah kota, dan Crystal sangat ketakutan jika ditilang polisi karena di bagasi mobil itu ada narkobanya. James pun mengatakan kalau dia takkan terkalahkan. Scene pun berlanjut ke sebuah bar, di mana Rock sedang menceritakan ulang kejadian saat ia dan James sedang pergi memalak bos narkoba yang lain. James dengan sangat berani mengancam mereka. Rock sangat memuji James. Pada saat pulang ke markas mereka, terdapat Crystal sedang membaca buku diari James. Dan James pun sangat marah pada Crystal karena telah lancang membuka diarinya. Jadi James sebenarnya sangat suka menulis hal-hal yang ia rasakan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan gitu. Ternyata dia punya bakat menulis diari. Adegan pun berpindah dalam penjara, di mana James mendapat kunjungan dari ibunya. Di situ ibunya mengatakan kata-kata bijak yang membuat James tersadar. Malamnya ia pun mulai menulis semua perasaan dan mencurahkan semua isi hatinya. Siang harinya dia memberikan tulisannya pada pria yang paling ditakuti itu dan meminta penilaiannya, karena dia melihat pria itu hobi membaca. Di luar dugaan, pria itu pun memberikan pujian, nasihat, dan juga motivasi kepada James untuk terus menulis. James mengisi hari-harinya dengan menulis karya-karyanya. Pada saat di lapangan, Chris masuk dan mulai duduk di sudut lapangan. James pun mendekatinya serta menyuruhnya untuk tegar dan jangan menunjukkan rasa takut. Kemudian Chris mengatakan kalau dia sangat frustasi di dalam penjara karena sering diganggu. Tapi James memberi dia semangat.
Adegan berganti pada waktu sebelumnya. Jamesy dan Drew pergi untuk memalak seorang pengedar narkoba, tapi mereka dihajar habis-habisan oleh anak buah pengedar tersebut. Jamesy yang kesal memecahkan kaca mobil si pengedar narkoba itu, dan ternyata banyak senjata berada dalam mobil tersebut. Di markas mereka, Crystal membersihkan luka Jamesy dan mulai menasihati Jamesy. Jamesy yang tidak ingin dinasihati balik membentak Crystal dan keluar meninggalkannya. Dia pergi ke toko dan mulai mengamuk tidak karuan. Tapi akhirnya dia pun tenang dan dia mulai mengobrol dengan gadis pemilik toko. Jamesy pun merayu gadis tersebut dengan trik sulap rokok. Dan si gadis pun terpengaruh serta menjadi sangat enjoy mengobrol dengan Jamesy. Karena awalnya dia takut kepada Jamesy. Pada saat pulang ke markas, dia dihajar Rock karena telah mencuri banyak senjata. Rock tidak ingin berbisnis dengan jual beli senjata. Dia menyuruh Jamesy untuk menyingkirkan senjata itu dan memperbaiki ulahnya. Scene berpindah di penjara, di mana Jamesy memohon pada sipir untuk menempatkan Chris di ruang tahanan khusus dan tidak digabung dengan tahanan lainnya. Tapi kepala penjara menolak hal itu. Di lapangan, ketua kelompok genggong mencoba untuk mengintimidasi Jamesy, tapi dia tidak mau meladeninya. Scene berpindah di mana Jamesy pergi ke toko dan mengajak gadis toko itu untuk jalan-jalan. Mereka kemudian bersantai dan nonton di rumah gadis itu. Sementara itu, Rock dan Crystal pun mabok lem di markas. Scene berganti di mana Chris menjalani pemeriksaan dan dia bukannya mendapat keringanan, tapi malah mendapat tambahan hukuman menjadi 6 tahun penjara. Scene pun berganti lagi, di mana Jamesy diperkenalkan oleh si gadis itu kepada teman-temannya, dan mereka pun bermain basket. Gadis tersebut memujuk Jamesy untuk meninggalkan kehidupan buruknya. Jamesy pun kembali ke markas dan langsung mengambil barang-barangnya. Crystal pun menahannya, tapi Jamesy tetap pergi. Saat di luar, Rock dan Drew menahan Jamesy karena ada transaksi besar malam itu. Awalnya Jamesy menolak, tapi Rock menceramahinya, dan pada akhirnya Jamesy pun mau, asalkan ini yang terakhir. Scene berpindah ke penjara, di mana waktunya tahanan keluar dari sel. Tiba-tiba Chris ingin bunuh diri. Kepala sipir dan Jamesy pun mencoba untuk membujuk Chris supaya dia tidak bunuh diri, tapi Chris tetap melompat dan dia pun tewas tergantung. Jamesy yang emosi langsung memukul ketua genggong itu, dan bahkan kepala sipir yang coba melerainya kena pukul oleh Jamesy. Jamesy pun dimasukkan kembali ke sel. Scene berpindah di mana Jamesy dan Drew melakukan transaksi penjualan senjata, tapi semuanya menjadi kacau dan saling baku tembak karena rekan mereka tidak mau membayar. Pada saat kelompok itu kabur, Jamesy dan Drew menembaki mereka. Dan tiba-tiba polisi pun datang. Mereka pun kabur. Pada saat menuju markas, Crystal dan Rock telah ditahan oleh polisi. Jamesy pun langsung pulang ke rumah gadis pemilik toko dan mengajaknya untuk kabur dari kota itu. Tapi gadis itu tidak mau karena Jamesy seorang buronan polisi. Next, kepala penjara pun diperiksa oleh dewan pengawas atas kejadian-kejadian yang terjadi. Dan dia tidak tahu menjawab apa, karena bukti sangat kuat kalau dia telah lalai. Di lapangan, Jamesy sedang bermain bola. Tiba-tiba, dia berkelahi dengan salah satu tahanan. Kemudian, pria yang selalu bersama Jamesy datang untuk menegur Jamesy. Tapi, Jamesy malah mengejek pria tersebut. Pria itu pun langsung mencekik Jamesy dan memarahinya, dengan mengatakan kalau hidupnya jangan cuma disia-siakan di dalam penjara. Para penjaga saja tidak berani untuk menahan pria tersebut. Keesokan harinya, Jamesy menjalani pemeriksaannya. Dia mengungkapkan isi hatinya pada para dewan. Akhirnya dia bisa bebas. Scene menampilkan pada saat Jamesy ditangkap di rumahnya. Kemudian pada waktu dia bebas, pria itu mengatakan kalau dia akan membunuhnya jika Jamesy masuk penjara lagi. Di luar, Jamesy dijemput oleh ibu dan adiknya. Ibunya telah mencarikan dia pekerjaan.
Saat dia bekerja di toko, temannya yang dulu di penjara datang dan menawarkan pekerjaan gelap lagi. Tapi Jamesy menolak. Scene berlanjut beberapa minggu kemudian. Temannya datang lagi dan memberikan barang dagangan. Tapi pada saat di rumah, dia melihat bungkus rokok yang dulu dia beli di toko wanita yang ia sukai. Jamesy pun mengembalikan lagi barang itu dan pergi ke tempat wanita yang ia sukai. Ternyata wanita itu telah bertunangan. Dia pun mengatakan sesuatu pada wanita itu. Yang dia katakan adalah, kita hidup dan kita belajar. Seperti detak jantung raksasa yang sedang tidur dengan mimpi-mimpi buruknya. Tetap terbangun dan jangan pernah terlelap dalam mimpi. Dan film pun selesai. Ending yang membingungkan. Oke guys, mungkin untuk pembahasan film Jamesy Boy-nya sampai di sini. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari sini adalah, kita jangan pernah menyia-nyiakan masa muda kita dengan hal-hal yang buruk. Membuktikan diri itu bukan dengan cara yang aneh-aneh, melainkan dengan prestasi dan karya-karya untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, sampai bertemu di next video. See you next time. Bye-bye.